Benua asal, di dalam lapangan es Tianji, terdapat wilayah luas yang dikenal sebagai alam langit gelap. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, area ini telah diselimuti hamparan awan hitam yang luas. Awan hitam ini menutupi wilayah yang ukurannya hampir sebanding dengan negara-negara lapis kedua seperti bangsa Yu dan bangsa Xi. Tuan Luohi? Jauh di dalam awan hitam, sosok bersayap tersembunyi. Luohi ini cukup berani. Dia seharusnya menyadari bahwa binatang buas yang dia temui memiliki Raja Dewa di belakangnya, namun dia masih berani tidak menunjukkan rasa hormat. Sosok bersayap itu merenung, dia mengikuti Chuyu Marquis, seorang markuis tingkat pertama yang baru dipromosikan. Persaingan di antara markuises tingkat pertama dalam faksi Chu sangat brutal. Tidak akan lama sebelum Luohi menemukan dirinya dalam masalah. Saya akan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Sosok bersayap, yang telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, sangat berhati-hati. Siapapun yang telah mencapai puncak alam kekacauan mampu mempertahankan ingatan lengkap di seluruh reinkarnasi. Bahkan baginya, membuat musuh dengan enteng bukanlah pilihan. Tapi dia tahu betul bahwa dengan memanipulasi peristiwa secara halus pada saat yang tepat, dia dapat mendorong bahkan makhluk kuat ke dalam situasi yang mengerikan. Binatang ini diam-diam diperbudak olehku, tidak pernah diungkapkan ke publik. Sekarang identitas binatang itu telah terungkap, saya sudah menggunakan teknik rahasia untuk mengaburkan sebab dan akibatnya. Di seluruh benua asal, hanya segelintir yang bisa melacaknya kembali kepadaku. Sosok bersayap itu merenungkan, Kaisar Qing, Kerajaan Yanfeng dan Kaisar saat ini, Kaisar Fu, keduanya terampil dalam melacak sebab dan akibat, mereka berpotensi mengungkap identitas saya. Namun, area pertambangan Tianku berada di bawah kendali faksi Chu. Tidak mungkin mereka akan melibatkan Kaisar Qing atau Kaisar Fu hanya untuk pencurian kecil. Sosok bersayap itu, sejak lama, telah menjadi pejabat tamu alam kekacauan di kerajaan Yanfeng dan bahkan telah mencapai tingkat makhluk, alam kekacauan transenden. Kemudian, setelah menjadi Raja Dewa, kekuatannya tumbuh lebih dalam, dan dia meninggalkan kerajaan Yanfeng. Banyak Raja Dewa melanjutkan untuk mendirikan bangsa atau faksi mereka sendiri, percaya bahwa kekuatan mereka cukup untuk berdiri tegak di dunia ini, sehingga sangat sulit untuk menghancurkan mereka. Bahkan mantan tamu Gunung Duduk percaya dia memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan dari sebagian besar bahaya di benua asal, tidak pernah mengharapkan penguasa kerajaan Xi bertindak begitu berani. Kerajaan Yanfeng dan kerajaan Leiting menempati wilayah inti benua asal, memonopoli hampir semua harta karun. Mengambil sedikit seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bagaimanapun, ini adalah harta yang dipelihara oleh langit dan bumi, sosok bersayap itu berpikir. Selain itu, binatang buas lain di bawah kendaliku belum terungkap. Dengan dengungan lembut, sosok bersayap itu bergabung menjadi awan hitam tak berujung. Awan hitam tak berujung ini adalah wujud aslinya. Seluruh alam langit gelap, diselimuti awan hitam, adalah rumah bagi pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali binatang Keisreal melahir, ia akan diam-diam diperbudak olehnya, kemudian dikirim ke dua kerajaan kuno untuk mencuri beberapa harta langka langit dan bumi. Ibu kota Chu, rumah Chuyu Marquis. Saudara Chuyu, Luo Feng memulai, merinci peristiwa misinya baru-baru ini. Chuyu sedikit mengernyit setelah mendengarkan, binatang alam kekacauan ini tidak tercatat dalam kecerdasan kita. Itu pasti baru lahir dan kemudian ditangkap dan diperbudak. Kami tidak tahu siapa tuannya. Berani mengirim binatang buas untuk mencuri harta karun langit dan bumi di dalam kerajaan Yanfeng menunjukkan sosok kuat yang tidak takut pada penyelidikan faksi Chu kita atau sosok kuat dalam keluarga kerajaan kita, komentar Chuyu, memahami dengan baik bahwa sebagian besar pencurian harta karun diatur oleh berbagai markuises dalam keluarga kerajaan. Persaingan di antara para markuises sangat ketat, dan ketika mereka tidak dapat mengamankan sumber daya yang cukup melalui kompetisi, mereka menggunakan cara licik. Jika kamu dapat mengungkap identitas terperinci binatang buas ini, misimu dianggap sukses. Chuyu tersenyum, adapun apapun di luar itu, yang terbaik adalah tidak terlibat. Apakah tuan binatang itu adalah markuis kerajaan atau entitas kuno, itu bukan tempatmu untuk ikut campur. Luo Feng mengangguk,
Setelah binatang itu terbunuh, itu tidak meninggalkan senjata atau harta rahasia apapun, hanya beberapa esensi batu Tianku. Dengan lambaian tangannya, beberapa potongan esensi batu Tianku seukuran setengah manusia dan setumpuk partikel yang lebih kecil muncul. Sebanyak 23 buah esensi batu Tianku, bersama dengan beberapa fragmen, kata Luo Feng. Binatang itu pasti secara teratur menyerahkan beberapa esensi batu Tianku yang dicuri kepada tuannya. Cuyu Marquis melirik batu-batu itu, 23 buah ini bernilai sekitar 23.000 poin kontribusi. Simpan mereka. Rampasan untuk melaksanakan misi adalah milikmu. Luo Feng mengangguk dan menyimpannya. Poin kontribusi di kerajaan Yan Feng sangat dihargai, dan pasir kosmik tidak dapat ditukar dengan poin kontribusi. Menurut apa yang diketahui Luo Feng, satu potong esensi batu Tianku lengkap membutuhkan 1.000 poin kontribusi untuk ditukarkan. Di pasar terbuka, biayanya hampir 3 miliar pasir kosmik, meskipun harganya berfluktuasi karena esensi batu Tianku sangat langka. Ngomong-ngomong, mengenai materi, bentuk kehidupan lapisan kekacauan, tingkat sempurna yang Anda minta, saya melakukan penelitian, kata Cuyu. Kerajaan Yan Feng kemungkinan memiliki 7 makhluk seperti itu, 6 di tangan Raja Dewa, dan 1 di tangan Marquis Wu Huang. Marquis Wu Huang berasal dari faksi Diwu, dan faksi Chu kami memiliki hubungan yang buruk dengan mereka. Saya harus berusaha lebih keras. Mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan materi Key Slayer Life Form, Cui mengakui kesulitannya. Jika terlalu sulit, lupakan saja. Tidak perlu memaksanya, jawab Luo Feng. Karena kesengsaraan pertama dari 8 kesengsaraan bentuk kehidupan tidak mencatat teknik transformasi apapun, Luo Feng perlu terus menyempurnakan transformasinya sendiri. Meskipun dia telah membuat kemajuan signifikan dalam spiritualitas kehidupan, Luo Feng menyadari bahwa bentuk kehidupan lapisan kekacauan yang dia tangkap memiliki struktur kehidupan yang terlalu sederhana, dengan potensi terbatas. Mencoba menyimpulkan struktur kehidupan yang lebih kompleks dari udara tipis sangat sulit. Secara alami, Luo Feng berharap untuk mendapatkan bentuk kehidupan lapisan kekacauan yang lebih sempurna untuk mempelajari komposisi kehidupan mereka. Tapi sepertinya bahkan Cuyu merasa sulit untuk mendapatkannya. Kita akan pelan-pelan, Cuyu tersenyum, aku hanya menjadi Marquis tingkat pertama untuk waktu yang singkat. Saat saya bertemu lebih banyak orang, akan ada cara. Jika ada 7 bentuk kehidupan lapisan kekacauan tingkat sempurna di kerajaan Yan Feng, saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa mendapatkan setidaknya beberapa bahan. Cuyu mengerti betul bahwa 30 zaman pertama setelah menjadi makhluk Chaos Realm adalah periode yang dilindungi, tanpa tugas wajib, memberinya cukup waktu untuk tumbuh. Setelah periode perlindungan berakhir, dia akan menghadapi lingkungan kompetitif yang sama dengan 6 Marquis selapis pertama lainnya dan akan membutuhkan bantuan Luo He. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng telah menghabiskan lebih dari 3 zaman di ibu kota Chu. Dia berfokus dengan sepenuh hati untuk mempelajari kesengsaraan pertama dari 8 kesengsaraan bentuk kehidupan. Warisannya luas seperti laut, dan Luo Feng menyerap pengetahuan sambil terus berusaha menyempurnakan teknik transformasinya. Di pavilion yang elegan, Cuyu duduk di seberang seorang wanita dengan baju besi merah. Cuyu Marquis, yakinlah. Selama kamu memberiku kendali atas hutan binatang Laut Utara, aku akan memastikan kamu mendapatkan bahan bentuk kehidupan lapisan kekacauan tingkat sempurna yang kamu butuhkan. Wanita dengan baju besi merah itu tersenyum percaya diri. Saya memiliki keyakinan penuh pada janji Tuan Kota Lianyu. Cuyu Marquis tersenyum. Kalau begitu, Tuan Kota Lianyu akan segera menerima janji temu. Wanita berbaju besi merah dan Cuyu Marquis mengobrol dan minum anggur bersama. Setelah beberapa saat, wanita berbaju besi merah itu berseri-seri dengan kegembiraan saat dia menerima tugas kerajaan, menunjuknya untuk mengawasi hutan binatang Laut Utara selama 10.000 zaman. Tanpa ragu-ragu, dia segera menerima tugas itu. Cuyu Marquis benar-benar menepati janjinya. Wanita berbaju besi merah itu berdiri, aku akan berbicara dengan ayahku sekarang. Aku akan membawakanmu bahan yang kamu butuhkan dalam waktu 3 hari. Cuyu juga berdiri, terima kasih, Tuan Kota Lianyu. Di kerajaan Yan Feng, selain Raja Dewa dari keluarga kerajaan, ada juga beberapa Raja Dewa tamu. Raja Dewa tamu ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerajaan Yan Feng,
dengan beberapa bahkan diberikan wilayah kekuasaan, dan keturunan mereka tinggal dan berkembang di kerajaan Yanfeng. Ayah Tuan Kota Lianyu adalah salah satu tokoh tersebut, yang dikenal sebagai Raja Tiandu, yang telah diberikan wilayah oleh kerajaan Yanfeng. Kerajaan Yanfeng tidak terlalu memikirkan Raja Dewa biasa, dan Raja Dewa biasa itu tidak memenuhi syarat untuk menerima wilayah kekuasaan di dalam kerajaan. Raja Tiandu adalah murid langsung dari leluhur pendiri Yanfeng, dianggap setara oleh kaisar sebagai rekan dan makhluk yang tangguh. Tuan Kota Lianyu adalah satu-satunya di antara banyak anak Raja Tiandu yang telah mencapai alam kekacauan. Namun, manajemen kerajaan Yanfeng dipimpin oleh 13 kaisar, dengan markuises tingkat pertama kerajaan yang bertanggung jawab. Raja Dewa Tamu tidak memiliki otoritas dalam administrasi kerajaan. Makhluk kuno yang menjelajahi seluruh lapisan kekacauan untuk menangkap bentuk kehidupan lapisan kekacauan yang sempurna pasti kaisar atau makhluk seperti Raja Tiandu, pikir Chuyu, mengakui kesulitannya. Setelah semua perencanaan ini, saya akhirnya berhasil. Chuyu mempercayai janji Tuan Kota Lianyu. Dia memimpin pengiringnya keluar dari paviliun, yang termasuk penjaga dan pejabat tamu. 3 hari kemudian, di lokasi yang disepakati, Chuyu menerima paket yang dikirimkan oleh anak buah Tuan Kota Lianyu. Chuyu membukanya untuk menemukan 3 kotak kayu berukir indah. Di dalam setiap kotak ada sepotong berharga setengah transparan dari bahan Keys Layer Liveform yang sempurna. Chuyu tersenyum dan menyimpan kotak-kotak itu, lalu berbalik dan kembali ke rumahnya. Ketika Luo Feng melihat bahannya, jantungnya berdebar kencang. Akhirnya, aku telah mendapatkan bahan Keys Layer Liveform tingkat sempurna. Sekarang, teknik transformasi, saya akhirnya harus selesai. Luo Feng melihat bulu kuning di dalam kotak batu giok. Dia bisa merasakan tepi bulu itu sangat tajam dan membawa riak kekuatan spasial. Chuyu, berdiri di sampingnya, tersenyum dan berkata, ini adalah bulu dari burung ilahi bulu emas di bawah komando Raja Tiandu. Makhluk ini secara alami lahir di Keys Layer, dan ketika pertama kali muncul, ia masih sangat muda, hanya memiliki kekuatan Keys Realm tingkat menengah. Kemudian, setelah dipelihara dengan hati-hati oleh Raja Tiandu, yang memberinya banyak harta langka, ia tumbuh menjadi bentuknya yang paling sempurna, mampu menyaingi puncak alam kekacauan. Luo Feng terkejut, itu dibudidayakan ke bentuknya yang paling sempurna. Makhluk Keys Layer yang dia tangkap, seperti makhluk Silver League, terbentuk oleh perpaduan 100 atau 1000 tetesan Silver League. Ini sebenarnya adalah bentuk yang sangat mudah. Menurut teknik transformasinya, 108.000 miliar tetesan adalah batas fusi untuk makhluk cahaya perak. Burung ilahi bulu emas ini, meskipun terlahir dengan kekuatan alam kekacauan, masih memiliki ruang untuk tumbuh. Saya berdagang dengan Tuan Kota Lianyu, Putri Raja Tiandu, untuk mendapatkan bulu ini dari burung ilahi bulu emas, jelas Chuyu. Karena itu adalah pertukaran sukarela, bulu ini tidak akan hancur dengan sendirinya. Luo Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya, Saudara Chuyu, ini sangat membantu saya. Terima kasih. Apakah itu seorang pembudidaya, binatang buas, atau makhluk Keys Layer dengan kesadaran penuh? Mempelajari bahan tubuh mereka hanya dapat dilakukan dengan 2 cara. 1. Dengan membunuh kesadaran makhluk itu, secara alami memungkinkan studi tentang mayatnya. 2. Jika makhluk itu hidup, ia harus bersedia, jika tidak, satu pikiran dari makhluk itu akan menyebabkan darah, bulu, atau bahan lainnya menghancurkan diri sendiri. Dan semakin kuat makhluk itu, semakin kecil kemauan mereka untuk membiarkan orang lain mempelajari materi tubuh mereka. Haha, tidak perlu terlalu formal di antara kita, kata Chuyu sambil tersenyum. Selama 30 zaman masa perlindunganku sebagai makhluk Keys Realm yang baru dipromosikan, kamu dan aku dapat fokus pada kultivasi kita. Tapi begitu masa perlindungan itu berakhir, aku juga perlu merepotkanmu. Apapun yang kamu butuhkan bantuan, beritahu aku, jawab Luo Feng. Selama masa perlindungan, tidak ada yang saya butuhkan bantuan. Fokus saja pada kultivasimu, Chuyu tertawa, aku punya urusan lain yang harus ditangani, jadi aku akan pergi. Luo Feng secara pribadi melihat Chuyu di pintu masuk Menshan. Setelah Chuyu pergi, Luo Feng segera kembali ke pengasingannya. Luo Feng tidak menyadari konflik antara Chuyu dan 2 markuise tingkat pertama lainnya. Di satu sisi, setelah tiba di ibu kota Chu, Luo Feng tidak banyak bersosialisasi karena perairan politik kota terlalu dalam.
7 Markuise tingkat pertama adalah saingan alami, dan murid langsung kaisar, serta murid-murid Raja Dewa, membentuk banyak faksi, menciptakan lingkungan yang sangat kompleks. Selama periode pertumbuhan kekuatan yang cepat ini, Luo Feng lebih suka fokus pada kultivasinya. Dia mengerti bahwa begitu kekuatannya cukup, apa yang disebut situasi kompleks akan dengan cepat menjadi jelas. Di sisi lain, inti dari mengelola urusan garis keturunan Kaisar Chu adalah 7 Markuise tingkat pertama. Konflik di antara mereka begitu intens sehingga bahkan di dalam ibu kota Chu, tidak ada yang berani mendiskusikannya. Para tamu yang menyaksikan konflik ini tidak berani menyebarkan sepatah kata pun karena membuat marah seorang Markuis tingkat pertama tidak hanya dapat mengakibatkan kematian tetapi juga dapat membawa bencana pada keluarga atau faksi mereka. Selain itu, Chu Yu sengaja menyembunyikan hal-hal ini dari Luo Feng, berharap Luo He, sebagai pejabat tamu, akan fokus pada kultivasinya dan menjadi sekuat mungkin. Chu Ji Markuis dan Chu Yuan Markuis sama-sama berada di puncak alam kekacauan. Chu Ji Markuis memiliki 2 pejabat tamu, sedangkan Chu Yuan Markuis memiliki 1. Bersama-sama, mereka memiliki 5 makhluk puncak alam kekacauan di kamp mereka. Chu Yu sangat menyadari kekuatan keduanya. Dan mereka juga memiliki beberapa pengikut Keis Ream lainnya. Di antara 7 Markuise tingkat pertama, hanya keduanya yang membentuk aliansi, menjadikan faksi mereka yang terkuat. Meskipun saudara Luo He juga berada di puncak alam kekacauan, dia relatif terisolasi, sementara sisi lain memiliki 5. Selain itu, Chu Yuan Markuis memiliki garis keturunan kerajaan dari kedua kerajaan kuno dan sangat disukai oleh leluhur tua. Di antara 7 Markuise tingkat pertama, dia adalah yang paling mungkin mencapai transendensi di alam kekacauan. Chu Yu mengakui hal ini. Di antara 7 Markuise tingkat pertama, Chu Yuan Markuis dikenal karena sifatnya yang kejam, tetapi dia juga yang paling berbakat dan kuat. Di puncak alam kekacauan, sulit untuk membunuh makhluk lain tanpa perbedaan kekuatan yang signifikan. Namun, masih ada perbedaan kekuatan, sama seperti Luo Feng yang bisa menekan Liu Yin Markuis. Chu Yuan Markuis belum pernah bertemu lawan di puncak alam kekacauan, dan bahkan leluhur tua mengakui bakatnya. Saya telah mencapai alam kekacauan tingkat tinggi, pikir Chu Yu dalam hati. Pada akhir masa perlindunganku, aku harus membawa kekuatanku ke tingkat berikutnya. Bahkan jika saya tidak mencapai puncak alam kekacauan, saya harus memastikan bahwa Chu Yuan Markuis tidak dapat menekan saya. Chu Yu juga memiliki ambisi. Sejak mudanya, dia telah mengejar jalan tubuh ilahi tak terbatas dan secara alami bercita-cita untuk mencapai tingkat Raja Dewa. Paksa saya untuk kebobolan? Untuk melepaskan banyak sumber daya. Tanpa sumber daya, bagaimana saya bisa tumbuh lebih kuat? Tatapan Chu Yu menjadi dingin. Di dalam rumah Luo Feng, di dalam kamarnya yang terpencil, di salah satu ruang di dalam menara bintang. Luo Feng menghindari berbagai faksi di ibu kota Chu dan menahan diri untuk tidak berteman, hanya berfokus pada kultivasinya. Bulu ini. Luo Feng melihat bulu kuning di depannya, dengan lembut mencubit dan menariknya, ini sangat tangguh, dan ujung bulunya setajam bilah. Dengan pikiran, bulu kuning itu terbang keluar, melayang di udara. Luo Feng mengulurkan tangannya, dan ujung jarinya samar-samar bersinar dengan ujung yang tajam. Desir. Dengan lambaian ringan tangannya. Dia mengiris seberkas kecil dari tepi bulunya. Luo Feng bahkan merasakan sedikit perlawanan. Kemampuan tempur jarak dekatku jauh lebih kuat daripada teknik transformasi galaksi jarak jauhku, namun memotong seberkas kecil bulu ini masih menghadirkan beberapa perlawanan. Luo Feng kagum, lalu meraih jumbai kecil itu dan mengerahkan kekuatan. Kekuatan menakutkan yang melampaui puncak jalur tubuh daging di alam kekacauan meletus, benar-benar menghancurkan jumbai kecil menjadi partikel paling dasarnya. Apa ini? Jumbai kecil bulu hancur menjadi puluhan ribu partikel. Partikel? Luo Feng memeriksa mereka dengan sedikit keraguan. Permukaan partikel juga memiliki pola hukum yang kacau. Sekilas, mereka tampak mirip dengan partikel dalam teknik transformasi galaksi, transformasi jurang hitam, dan teknik transformasi lainnya. Tapi spiritualitas hidup mereka jauh lebih kuat. Ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lebih kuat dari spiritualitas kehidupan dalam 5 teknik transformasi saya, perbedaan kualitatif. Mengapa meskipun keduanya adalah partikel, spiritualitas hidupnya begitu kuat? Desir. Luo Feng dengan ringan melambaikan tangannya, mengiris salah satu partikel.
Saat partikel itu terbelah, Luo Feng segera melihat bagian dalam. Partikel ini mengandung pola hukum yang kacau, dan di dalamnya, ada dua partikel yang lebih kecil dan menyatu sebagian. Partikel yang lebih besar yang membungkus dua partikel yang lebih kecil. Dan dua partikel yang lebih kecil menyatu sebagian. Luo Feng mengamati, terus mengiris partikel yang lebih kecil. Saat kedua partikel itu terbelah, banyak pola hukum menjadi jelas, dan mereka mulai hancur sepenuhnya. Fusi Yin dan Yang. 3 dalam 1. Pada saat ini, Luo Feng memahami struktur kehidupan dasar dari makhluk Case Layer yang paling kuat dan mengapa partikel-partikel ini dapat membawa spiritualitas kehidupan yang begitu kuat. Bentuk fusi Yin dan Yang mengandung misteri tak terbatas. Itu dapat dibagi menjadi Yin murni, Yang murni, dan bagian fusi Yin Yang. Dan bentuk 3 dalam 1 semakin memperumit masalah. Luo Feng mengiris partikel lain dan memeriksanya dengan cermat. Hitam dan putih bisa mewakili Yin dan Yang, hidup dan mati bisa mewakili Yin dan Yang, dan materi dan energi juga bisa mewakili bentuk Yin dan Yang. Yin dan Yang adalah sebuah negara. Partikel yang berasal dari sumber yang sama menunjukkan keadaan yang berbeda, namun menyatu dengan sempurna. Mengenai fusi Yin Yang, itu tercatat dalam bab tubuh kehidupan, dari kesengsaraan pertama dari 8 kesengsaraan bentuk kehidupan. Luo Feng mengandalkan warisan untuk memahaminya. Asal primordial, fusi Yin Yang, 3 dalam 1, 10 arah dunia, warisan, 8 kesengsaraan bentuk kehidupan, menggambarkan berbagai bentuk tubuh kehidupan. 3 dalam 1 terlalu kompleks dan menuntut persyaratan yang lebih tinggi untuk kehidupan, spiritualitas, dan tubuh kehidupan. Saya akan mulai dengan mencoba bentuk Yin Yang yang lebih sederhana. Setelah memahami warisan, Luo Feng mulai mencoba menyempurnakan teknik transformasinya. Swiss. Kekuatan ilahi berubah menjadi dua tetesan yang menyatu. Tapi perpaduan ini tampak agak kasar, dan spiritualitas kehidupan yang dikandungnya rata-rata. Bentuk Yin Yang adalah hubungan pelengkap antara dua elemen. Luo Feng membubarkan formulir dan mencoba lagi. Waktu berlalu. Dia terus mencoba, belajar dari setiap upaya, meneliti warisan lebih lanjut, dan mengiris partikel burung ilahi bulu emas untuk diamati dengan cermat. Burung ilahi bulu emas di bawah Raja Tiandu dapat merasakan bahwa bagian tubuhnya sedang dipotong, tetapi karena ini adalah pertukaran sukarela, ia hanya bisa membiarkan semuanya terjadi tanpa berani menghancurkan bulu itu sendiri. Desir. Setelah siapa yang tahu berapa banyak upaya, kekuatan ilahi berubah lagi. Kali ini, itu berubah menjadi dua tetesan, hitam dan putih, dan kedua tetesan ini menyatu dengan sempurna. Saya berhasil. Mata Luo Feng berbinar. Warisannya telah mencatat teknik transformasi fusi Yin Yang, tetapi cukup kompleks, membutuhkan pemahaman mendalam tentang hubungan Yin Yang. Luo Feng mampu menyempurnakan teknik transformasinya menggunakan penelitian partikel dari bahan Golden Feather Divine Bird. Ini adalah peningkatan besar bagi saya. Setelah menyempurnakan teknik transformasi ini, Luo Feng merasakan kegembiraan yang luar biasa. Partikel dari bahan makhluk Case Layer yang paling sempurna menyimpan misteri yang tak ada habisnya. Luo Feng menghela nafas dalam hati. Hanya penelitian partikel ini yang memungkinkan saya untuk menyempurnakan teknik transformasi saya lebih lanjut. Namun, ini baru permulaan. Dia hanya bisa memulai dari bentuk Yin Yang yang paling sederhana. Di luar itu adalah bentuk 3 dalam 1, 10 arah bentuk dunia, bentuk fusi kehidupan pamungkas, dan sebagainya, yang semuanya perlu terus dipelajari dan disempurnakan oleh Luo Feng. Teknik transformasi saya masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Saat Luo Feng merenung, pikirannya dipenuhi dengan wawasan. Ibu kota Chu. Chu Yu memegang dekrit kekaisaran dari kerajaan Chu, menunjuknya untuk mengawasi hutan binatang Laut Utara, dan mengelola perburuan binatang alam kekacauan yang tak terhitung jumlahnya selama 10.000 zaman. Rombongan Chu Yu segera berkembang, dan dia memiliki kendali atas hutan ini. Di antara 7 markuises tingkat pertama, mengelola hutan binatang Laut Utara selama 10.000 zaman adalah tugas yang penting. Chu Yu sangat menyadari bahwa 3 saingannya, Chu Ji Markuis, Chu Yuan Markuis, dan Chu Feng Markuis, tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mereka ingin mempersulit saya. Chu Yu tersenyum dingin. Aku akan membuat mereka sakit kepala dulu. Di puncak bersalju di hutan binatang Laut Utara.
Chuyu secara pribadi memimpin pengiringnya dan ratusan jenderal Chaos Realm. Sebagai salah satu dari 7 markuise tingkat pertama, statusnya mulia, dan dia dengan mudah berburu binatang alam kekacauan yang tak terhitung jumlahnya di hutan binatang Laut Utara. Hutan binatang Laut Utara mencakup area yang luas, dan setiap binatang harus dilacak dengan hati-hati. Chuyu dengan tenang mengamati. Dia telah mendapatkan kendali atas hutan ini, menjadikannya sumber daya penting untuk kebangkitannya ke kekuasaan. Tapi Chuyu tahu betul bahwa tugas berburu ini tidak sesederhana itu. Para pesaingnya tidak akan membiarkannya mencapai kesuksesan dengan mudah. Mereka tidak diragukan lagi akan mengirim pasukan mereka untuk mengganggu operasinya, mencoba mencegahnya mencapai tujuannya. Biarkan mereka datang. Chuyu berpikir dingin. Aku akan siap.